Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang telah berlalu, kehidupan akan selalu berjalan dan berubah. Perjuangan tak ada akhirnya. Perjuangan perlu kesabaran. Di saat ini hanya berkah dari Sang Maha Pencipta yang telah memberikan karunia pada kita semua. Di sebuah tempat yang jauh dari kota, yang jauh dari keramaian, ada seorang pemuda yang hidupnya mengabdikan pada Sang Pencipta untuk selalu memberikan cahaya kepada saudara-saudaranya, cahaya yang telah diberikan amanah padanya. Dialah Satrio Piningit, Satrio Cahaya, si Budak Angon, si anak pengembala, yang di Timur Tengah terkenal dengan Imam Al-Mahdi, imam yang mendapatkan pencerahan dari Sang Pencipta. Dia akan mencerahkan, memberikan bimbingan, bahkan sinarnya akan menerangi saudara-saudaranya. Sinarnya akan pecah masuk kepada satria-satria yang telah terpilih. Satria harapan untuk bangsa ini, untuk menjadikan kuat negara ini, baik di keimanan, baik untuk kerakyatan, baik untuk keadilan. Itulah dia. Dia akan datang dengan cahayanya, cahaya dari bimbingan Sang Pencipta, cahaya yang sangat besar akan keluar dari raganya dan masuk pada satria-satria pinilih untuk membela bangsa ini, untuk menegakkan kebajikan, keadilan, dan membawa amanah kebaikan dan penyelamatan. Dia di sebuah goa yang tak terlihat, goa gemblengannya, goa untuk mendidik dia untuk bisa kuat menjalankan amanah dari Sang Pencipta. Dialah anak yang disembunyikan, anak alam yang disembunyikan. Dialah sang titisan para dewa, sang titisan para leluhur. Dia yang telah dibimbing dan diikuti oleh semua malaikat, bahkan nabi yang masih hidup membantu dia. Dia duduk dengan ketenangan, memusatkan segala yang ada di pikirannya, memusatkan hati, pikiran, dan dia mengeluarkan cahaya untuk bisa menerangi bumi ini, bumi yang tak menentu, musim yang tak menentu. Dia akan dikawal oleh empat saudaranya. Dia akan selalu diikuti dan diikuti oleh semua leluhur dia. Bahkan dia mempelajari kitab suci tinggalan dari leluhur dia yang telah berada di sebuah kotak yang tak terlihat, kotak
dari tabut perjanjian, tabut yang telah dibawa oleh Satrio Piningit. Dialah Sang Garuda, Garuda pilihan dari Nusantara, alam yang tak menentu, alam kadang terang, kadang hujan. Inilah di saat ini yang terjadi. Gerakan dia sangat halus, akan menyentuh hati, akan menyentuh semua satria. Bumi yang kering akan dibasahi oleh hujan seperti ini. Inilah di saat ini takdir tak menentu, cuaca tak menentu, sifat manusia tak menentu. Ada peperangan fisik, peperangan ekonomi, peperangan batin, peperangan untuk mengalahkan segala kekurangan yang ada di bumi ini. Semua cahaya akan selalu bersinar ke bumi ini. Semua berkah dari Sang Pencipta akan mengikuti Satrio Piningit, si Buddha Angon, si anak pengembala. Air dari surga akan menetes ke bumi seperti pancuran air yang bersih, air kesucian. Itulah yang akan terjadi di saat ini. Di saat-saat yang sangat sulit ini, semua mengalami kesulitan, baik di penjajahan mental, di penjajahan fisik. Semua orang merebutkan yang tidak menjadi haknya dan ingin mengambil hak orang lain. Inilah di saat ini semua akan terbuka dari surga. Pintu ghaib, pintu surga terbuka bagi manusia yang akan berjuang bersama Satrio Piningit, si anak pengembala. Cahayanya akan menerangi setiap jiwa-jiwa Satrio. Dia tak akan bisa diraba, tak akan bisa dilihat. Dialah sang utusan akhir zaman. Dia membawa berkah bagi alam ini, bagi manusia yang percaya akan takdir dari Sang Pencipta, takdir dari Sang Ilahi. Itulah dia membawa Trisula dari bumi akan memancar ke surga, dan dari surga akan memancarkan sinar yang terang, sinar kehidupan bagi manusia untuk menerangi bumi yang sedang kacau balau, bumi yang tak baik-baik saja, bumi yang telah menjadi pijakan kita, yang bisa menjadikan kita kuat di bumi ini, menghidupi raga kita, menghidupi apapun yang kita dapat dari bumi ini adalah berkah dari Sang Pencipta. Kehidupan ini tak sempurna kalau kita tak merubah sifat-sifat dari perjalanan ini. Kita pasti akan tak stabil dan akan bengkok. Takdir dari Sang Pencipta menurunkan Satrio Piningit, si anak pengembala, Sang Buddha Angon, Sang Pencair, Sang Imam Al-Mahdi, Sang Pembawa Cahaya. Dialah yang akan menuntun dari spiritual, dari kenegaraan, dari perjuangan, dan membuka hati kita bahwa kita hidup di bumi ini menjalankan amanah dari Sang Pencipta. Kita adalah khalifah di bumi ini. Kita hidup hanya sekali. Carilah kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kejujuran di saat ini. Hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita untuk menguatkan negara ini. Dialah si Buddha Angon dari Nusantara, dari Indonesia,
merah putih akan selalu berkibar membawa keadilan bagi siapa saja yang telah terkena virus, akan terhempas, akan tersapu angin, akan tersapu api, dan akan tersapu bumi ini. Dan bahkan berkah akan melimpah di Nusantara ini dengan ajarannya, ajaran budi luhur, ajaran welas asih, ajaran budi pekerti. Si Buddha Angon akan membawa amanah, membawa penerangan, membawa cahaya dengan kitab suci di masa lalu. Kitab suci yang akan membuka hati setiap manusia, membawa ajaran dari luhur kita, yaitu Trisula yang dipegangnya, dan kitab suci dari ajaran dari masa lalu, Weda yang berada di hatinya, yang berada di segala perjalanan dia, perjalanan yang suci, perjalanan membawa amanah, perjalanan yang membawa berkah bagi manusia, berkah bagi umat manusia, berkah dari Sang Pencipta turun ke bumi melalui wahyu yang telah diturunkan dari setiap nabi akan dibawa dia, dan kekuatan setiap nabi akan dibawa dia, dari penyembuhan, dari penyuluhan keagamaan, dari strategis, dari perekonomian, kepandaian dia tak terbatas. Dialah si Buddha Angon, si anak pengembala, ratu pencerah, ratu adil. Pengetahuan dia seperti lautan, tak bisa diukur, dan kekuatan dia tak terbatas, seperti hamparan yang luas, seperti cakrawala ini. Salam selalu dari anak desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.